mujizat di dalam sana. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita punya tema. Tadi pagi istri saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang semangat olahragawan. Haleluya. Saudaraku diberkati Tuhan, kalau kita punya semangat olahragawan, maka saya percaya apapun tantangan yang ada di depan, fokus kita adalah tujuan akhir. Amin. Saudaraku, memang dalam perjalanan itu sangat menyakitkan, tetapi sakit itu akan terelakkan, sakit itu akan terhilangkan. Kenapa? Karena tujuan kita jauh lebih besar dari sekedar sakit yang sedang kita hadapi. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini saya punya tema mengalahkan atau mengatasi kegelisahan. Sama-sama katakan, kamu jangan gelisah dong. Haleluya. Mari kita buka dalam kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Ayat yang pertama sampai yang ke-8. Amin saudaraku. 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dalam perihal Elia. Semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dengar baik. Pada waktu Elia menerima berita dari Isabel, sebelumnya Elia telah membunuh 450 nabi-nabi Baal. Bayangkan saudaraku, itu yang mengakibatkan Isabel begitu marah kepada Nabi Elia. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dengar baik, Elia yang baru saja melakukan mukjizat, di mana ia membunuh 450 nabi Baal bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika dia menerima ancaman dari Isabel, apa yang terjadi? Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ada keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Dengar baik, yang pertama dia takut, yang kedua dia lari, dan yang ketiga rasanya mau mati. Oh saudaraku dengar baik, ancaman akan membuat orang-orang percaya akan ketakutan, lari dari kenyataan dan ingin mati rasanya. Hari ini kita akan belajar bersama. Ayat berikutnya katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka di sebelahnya ada roti bakar. Rupanya roti bakar, ropang itu sudah ada di zaman Elia Bapak Ibu. Ropang ya. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Sama-sama katakan gunung Horeb. Nah saudara keberkati Tuhan, diberkati Tuhan, apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi tema kita hari ini yang kita boleh pelajari bersama, yaitu adalah mengalahkan kegelisahan. Saudara keberkati Tuhan, dengar baik, ada banyak hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya perasaan gelisah. Bahkan dengar baik, banyak anak-anak Tuhan mengalami mati ketakutan. Kenapa? Karena gelisah. Saudaraku berkata Tuhan, dengar baik, hati-hati dengan perasaan gelisah. Karena perasaan gelisah adalah senjata yang iblis taruh dalam kehidupanmu untuk menghancurkan imun iman kita. Sama-sama katakan amin. Hati-hati Bapak Ibu, iblis datang untuk membunuh, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu sebabnya dia menaruh kegelisahan. Saudara berkata Tuhan, dengar baik, Elia baru saja membunuh nabi-nabi Baal, 450 orang banyaknya. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari, dia menerima surat ancaman dari Isabel, ingin membunuh Elia sama seperti salah satu dari nabi yang 450. Anda bisa bayangkan, seorang Elia mengalami ketakutan.
firman Tuhan mencatat dia takut dan kemudian lari. Dan yang ketiga, dia mau mati. Saudaraku, berkata Tuhan, dengar baik. Iblis tidak akan pernah membuat hidupmu bahagia. Iblis tidak akan pernah membuat hidupmu sukacita. Iblis akan berusaha untuk terus mengejar engkau. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga dan berdoalah. Firman Tuhan juga berkata bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu bersukacitalah. Jangan sampai keadaan yang sedang kita hadapi, jangan sampai keadaan yang kita lihat, keadaan yang kita dengar memutarbalikkan kehidupan kita dan membuat kita masuk dalam frekuensi kegelisahan dan ketakutan. Saudaraku, izinkan saya berkata ini kepada Anda. Saya berkata kepada Anda bahwa, dengar baik, jangan mau bodoh dan jangan mau dipermainkan oleh perasaan gelisah. Saudaraku, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan mengalami kegelisahan yang tanpa batas. Apalagi kita di masa-masa COVID-19 ini. Banyak hal-hal yang tidak pasti yang kita hadapi. Tapi dengar baik, dunia boleh tidak pasti. Tetapi orang yang berjalan dengan Tuhan akan selalu melihat kepastian dari segala sesuatu yang Allah sediakan atas hidup mereka. Yang percaya katakan amin. Anda boleh ketik di bawah, hidupku pasti dalam Tuhan. Anda boleh ketik komen di bawah, hidupku pasti dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku berkata Tuhan, ingat baik-baik. Jangan menjadi orang yang bodoh. Hanya orang bodohlah yang mengizinkan perasaan gelisah menguasai hidupnya. Pak Pendeta, sepertinya aku sih Pak Pendeta gak yakin aku bisa tahan hidup sampai bulan depan. Pak Pendeta gak tahu lah Pak Pendeta, keluargaku begini, keluargaku begono. Saudaraku, perasaan gelisah bangkit dari sebuah asumsi-asumsi yang mana kejelasannya belum tepat. Orang yang gelisah itu artinya mereka tidak hidup di dalam iman. Saudaraku, tidak peduli Anda adalah hamba Tuhan. Tidak peduli Anda pelayan Tuhan. Tidak peduli Anda pendeta. Tidak peduli Anda sintua. Tidak peduli Anda koordinator ibadah. Elia, seorang pelaku mukjizat, boleh berada dalam keadaan yang sama. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami ketakutan. Dia mengalami kegelisahan. Bahkan ia lari dan mau mati rasanya. Saudaraku, kita belajar hari ini dari kehidupan Elia. Kenapa ini terjadi? Ingat saudaraku, saya selalu berkata kepada, ingat, iblis sangat tahu cara yang tepat, waktu dan keadaan yang tepat untuk menyerang kita. Bahkan dia sangat ahli dan tahu bagaimana cara menyerang kita. Saudaraku, pada waktu Elia menghantam nabi-nabi Baal 450 orang, mungkin iblis diam saja dan membiarkan keadaan itu. Membiarkan keadaan itu dan Elia menghabisi 450 nabi Baal. Tapi dengar baik, iblis tidak diam. Hanya satu ancaman saja, yaitu Isabel. Lewat perkataan, aku akan membunuh dia, sama seperti salah satu dari nabi yang telah ia bunuh. Saudaraku bisa bayangkan, 1 lawan 450. Elia bisa takut. Bahkan Elia telah melihat tanda mukjizat. Bahkan Elia telah melihat Allah menyertai dia dalam perjalanan itu. Allah telah menyertai dia dalam pertarungan antara nabi-nabi Baal. Tapi kenapa Elia bisa gagal? Kita boleh belajar saudaraku, dengar baik. Dengar baik, saya selalu ingatkan kepada Anda. Kalau iblis sedang tidak mengganggu hidup Anda. Kalau iblis sedang tidak mengganggu hidup Anda, bukan berarti dia diam. Tidak saudaraku, dia sedang menunggu waktu yang tepat. Untuk ia datang kembali, untuk datang menyerang kehidupan kita. Dan salah satu serangan yang iblis berikan kepada kita adalah serangan kegelisahan. Saudaraku, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan takut, bergembiralah karena aku. Bergembira karena Tuhan, maka dia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bersukacitalah, maka Tuhan akan menyertai engkau. Itu sebabnya Allah, Tuhan selalu meyakinkan kita untuk selalu bersukacita. Karena dengar baik, hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan pertolongan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau Raja pasal 19 ayat 2 dan 3 mengatakan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Firman Tuhan mengatakan, maka takutlah ia. Lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, kebenaran Tuhan, apa yang kita pelajari? Kenapa Elia bisa mengalami kegelisahan?
Kenapa Elia begitu takut? Yang pertama, apa yang terjadi? Karena Elia salah respon. Sama-sama katakan Elia salah respon. Sama-sama katakan Elia salah respon. Ketik di bawah, saya tidak boleh salah respon. Ketik semua, ketik di bawah. Sekarang sebut. Semua. Oh, susah betul jaringan, maaf. Oh, jaringan sedang bermasalah. Oke, oke. Nggak masalah. Anda boleh nonton offline. Saudara aku berkata, ketik di bawah, saya jangan gelisah. Saya jangan salah respon. Kegelisahan Elia, dengan baik. Kegelisahan Elia terjadi kenapa? Karena Elia mencondongkan hati dan pikirannya kepada perkataan Isabel. Sehingga apa yang terjadi? Isabel berhasil menarik fokus Elia, sehingga Elia tidak fokus kepada Tuhan yang menyertai dia, tapi dia fokus kepada ancaman dari perkataan Isabel. Sehingga apa yang terjadi? Timbul ketakutan dan kegelisahan yang tidak terkontrol. Saudara aku berkata, Tuhan ingat baik, kegelisahan mulai menguasai kita ketika kita tidak fokus kepada Tuhan yang menyertai kita, tapi kita fokus kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hadapi. Itu sebabnya banyak orang percaya mengalami kegelisahan dan ketakutan. Firman Tuhan berkata, kami ada di tengah-tengah bahaya maut siang hari karena Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita boleh ada di tengah-tengah serigala. Kita boleh di tengah-tengah dunia menakutkan. Kita boleh menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi dengar baik, jangan biarkan auman atau ancaman dari keadaan kita merongrong iman kita. Mari saudaraku fokus kepada Tuhan yang menyertai kita. Elia, dia mencondongkan hatinya, dia mencondongkan pikirannya kepada apa? Perkataan Isabel. Dia tidak mencondongkan hatinya kembali dan pikirannya kembali kepada Tuhan yang menyertai dia. Saudaraku, akibatnya apa? Akibatnya Elia salah bertindak. Akibatnya Elia gelisah dan ketakutan menghantuinya. Alkitab mengatakan lalu ia bangkit menyelamatkan nyawanya. Saudaraku, dia mulai menyelamatkan nyawanya. Mestinya apa yang terjadi? Dia tidak menyelamatkan nyawanya, tetapi dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Mestinya yang dia lakukan adalah bukan menyelamatkan nyawanya. Karena pada waktu yang menyelamatkan nyawanya, dia sedang mengikuti keinginan dagingnya. Mestinya pada waktu yang sama, ketika ada ancaman dari Isabel, yang dilakukan oleh Elia adalah duduk, berlutut, tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan? Yang terjadi apa? Elia lari dan meninggalkan bujangnya. Dia mengalami ketakutan. Mestinya ketika ancaman datang, Elia bangkit dan mengarahkan fokusnya kepada Tuhan yang menyertai dia. Dia mulai mengarahkan pandangannya kepada firman Allah. Dia mulai mengarahkan suara telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang menjadi bimbingan Tuhan dalam setiap keadaan yang sedang ia hadapi. Mestinya Elia bangkit dan mengarahkan pandangannya pada Tuhan. Dia bangkit kembali untuk merenungkan perkataan Tuhan. Mestinya peristiwa yang ia hadapi mengingatkan dia bahwa sebelumnya aku telah bersama dengan Tuhan menghancurkan nabi-nabi Baal. Maka aku percaya 450 orang nabi Baal, satu wanita ini aku sanggup dapat mengalahkannya. Karena 450 nabi Baal, Tuhan telah menolong saya. Tapi apa yang terjadi? Justru Elia lari dari masalah. Saudaraku, berhenti untuk mencondongkan hati dan pikiran Anda terhadap masalah dan pikiran Anda. Kata istri saya tadi di sesi yang pertama, dia berkata bahwa solusi masalah ada kadar keluarsanya. Masalah selalu ada kadar keluarsanya. Masalah tidak selalu aktif dalam kehidupan kita. Dengar baik, setiap masalah yang datang sudah ada solusinya. Setiap masalah yang datang, setiap tantangan yang datang, setiap pencobaan yang datang, Tuhan telah menyediakan solusinya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan di bawah, aku mencondongkan hati dan pikiranku kepada Tuhan. Ketik. Katakan, aku mencondongkan hati dan pikiranku kepada Tuhan. Amin. Mungkin Anda boleh kirim di Facebook, di Twitter, Instagram Anda. Anda boleh tag kepada saya, Pastor Dedi Zega. Aku mencondongkan hati dan pikiranku kepada Tuhan. Amin.
Haleluya, haleluya. Yes, saudaraku, Anda boleh ambil foto, video, screenshot, kemudian tag di Instagram saya, Pastor Dedi Jega, atau di Facebook saya, atau di mana. Coba cek supaya banyak jiwa-jiwa dan mengingatkan Anda suatu saat bahwa Anda pernah posting kata-kata ini. Ingat, kegelisahan timbul dari kita tidak fokus pada Tuhan dan perkataannya. Justru kita mulai fokus pada keadaan luar dan perasaan kita sendiri. Saudaraku dengar baik. Jangan pernah hidup dengan perasaan. Perasaan akan menipu Anda. Oh jangan-jangan. Kita baru salaman dengan orang. Kita baru berbicara kepada orang. Kita bilang, jangan-jangan saya kena corona. Jangan-jangan saya kena penyakit dia. Come on. Jangan pernah hidup dalam perasaan. Jangan hidup dalam ketakutan. Tapi hiduplah oleh firman. Hiduplah oleh kebenaran. Hiduplah oleh kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Saudaraku, diberkati Tuhan. Orang yang hidup dengan perasaannya, dengan baik, perasaan itu akan mempermainkan hidupnya. Amin. Haleluya. Makanya ada anak gadis bilang begini, ada pasangan suami istri bilang begini, Pak Pendeta, saya pikir dulu suami saya orang tajir, Pak Pendeta. Udah menikah, Pak Pendeta, melarat hidup saya, Pak Pendeta. Makanya saya bilang, jangan menikah sama pengangguran. Adik-adik gadis, dengar baik, jangan mengikat dengan pengangguran. Tapi saya, Pak Pendeta, aku cinta. Hey, dengar baik, cinta tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Come on. Habis Pak Pendeta, aku udah memutusin dia, tapi perasaan saya gak enak. Come on. Makanya saya bilang, derita lo. Jangan panggil-panggil pendeta lagi untuk konseling. Kan derita lo. Amin, saudaraku. Hey, bersatu itu butuh cinta. Tapi untuk menjalaninya butuh hepeng. Amin, saudara. Ini penting, saudaraku. Hey, saudaraku, ini penting. For what? Ingat, masalah timbul kenapa? Karena kita tidak mulai fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada masalah kita. Kita fokus kepada persoalan yang sedang kita hadapi. Kita menghabiskan energi kita. Kita menghabiskan pikiran kita. Kita tidak menghabiskan waktu kita kepada perkataan Tuhan dan intim dengan Dia. Sehingga apa yang terjadi? Kita mengalami ketakutan dan kegelisahan. Saudaraku, dengar baik, ironisnya. Kegelisahan ini terjadi kenapa? Karena kita tidak menjadikan Yesus sebagai fokus utama kita. Kita hanya menjadikan Yesus sebagian dari fokus kita. Ampuni kami Tuhan. Saudaraku, kalau Anda menjadikan Yesus menjadi fokus utama dalam hidup Anda, saya percaya Anda dapat menanggulangi segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Anda. Tapi persoalannya apa? Kita hanya menjadikan Yesus sebagian dari fokus kita. Saudaraku, ini yang terjadi. Elia mengalami ketakutan yang sangat besar. Kenapa? Karena dia mencondongkan hatinya. Dia mencondongkan pikirannya kepada apa yang ia dengar. Terhadap ancaman daripada Isabel yang berkata bahwa aku akan membunuh engkau. Sama seperti nabi-nabi Baal yang telah engkau bunuh. Dan engkau akan menjadi salah satu dari mereka. Elia mengalami ketakutan. Kenapa? Dia membiarkan dirinya. Dia mengentertain perkataan-perkataan Isabel. Sehingga dia mengalami ketakutan dan kegelisahan. Bahkan ia bangkit dan lari. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, aku mau mati rasanya. Saudaraku, jangan izinkan apa yang Anda dengar. Jangan izinkan apa yang Anda lihat. Jangan izinkan apa yang Anda hadapi mencondongkan hati Anda kepadanya. Tapi dengar baik, saya mengajak Anda untuk terus mencondongkan hati kepada Tuhan. Mengarahkan pikiran, mengarahkan hati, pandangan kepada Tuhan. Dan dengar baik, ada Tuhan yang membela engkau. Ada Tuhan yang buka jalan bagimu. Ada Tuhan yang memberkati engkau. Ada Tuhan yang memberkati engkau. Ada Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu. Ada mukjizat yang tiba-tiba Tuhan akan segera hadirkan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, jangan jadikan Yesus sebagian dari fokus kita. Saya mengajak Anda untuk menjadikan Yesus menjadi sepenuhnya dari fokus kita. Dia menjadi sepenuhnya. Dia menjadi fokus utama kita. Anda boleh ketik di bawah, Yesus menjadi fokus utama saya. Amin. Yang kedua, apa yang terjadi? Kenapa Elia merasa gelisah dan takut? Takut dan gelisah, kenapa? Karena Elia merasa sendiri. Saudaraku, dalam kitab Raja-Raja pasal 19 ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun
sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Bayangkan, ketakutan itu membuat dia ingin mati. Saudaraku, bukankah banyak di antara kita hari-hari ini mau mati rasanya, gak tahan menghadapi ini, pengen check out di muka bumi ini. Come on. Ada lagu mengatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan bekerja. Saudaraku, jangan pernah merasa sendiri. Elia merasa sendiri di dalam masalahnya, di dalam pertarungannya. Dia lupa ada Tuhan yang menyertai dia untuk membunuh 450 Nabi Baal. Saudaraku dengar baik, perasaan sendiri adalah keadaan di mana iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Saya mengingatkan Anda, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda sendiri di tengah-tengah perjalanan Anda. Daud berkata, ketika aku berjalan Tuhan, Engkau ada di depanku, Engkau ada di belakangku, Engkau ada di samping kiri kananku. Mukaku tinggal hanya memandang ke atas. Saudaraku, dengar baik. Tuhan memagari Daud. Daud berkata, Engkau ada di depanku, Engkau ada di belakangku, Engkau ada di kiri kananku. Mukaku dan mataku tinggal memandang ke atas. Artinya apa? Tuhan tidak mau kita memandang sekeliling kita, tidak memandang masalah kita, tidak memandang persoalan kita, tetapi biarkan kita tetap memandang kepada Tuhan yang ada di atas kita. Saudaraku, dengar baik, jangan pernah merasa sendiri. Sama-sama katakan, aku tidak pernah merasa sendiri. Amin. Hati-hati dengan perasaan sendiri. Perasaan sendiri adalah senjata iblis untuk menghancurkan sistem imun kita. Menghancurkan sistem iman kita. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu iman kita hancur, maka setan akan bebas masuk dalam hidup kita untuk membunuh dan membinasakan kita. Saudaraku, dengar baik. Pada waktu iman kita rontok, maka efeknya adalah jiwa kita mengalami kegelisahan. Mengalami kegelisahan hebat, yaitu perasaan, kehendak dan pikiran kita tidak dapat dikontrol oleh Roh Kudus. Dengar baik, pada waktu iman kita rontok, maka kegelisahan akan muncul dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Perasaan kita, kehendak kita, pikiran kita tidak lagi dikontrol oleh Roh Kudus, tapi dikontrol oleh keinginan daging kita. Bapak Ibu, saya harap Anda mengerti kebenaran firman Tuhan ini, supaya Anda merasa tidak sendiri di tengah-tengah masalah Anda. Ada malaikat Allah berjaga-jaga di antara kita. Ada Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan ada malaikat Kristus, ada malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekitar kita. Dia menolong kita. Suatu saat ketika Elisa, bujangnya Elia dulu, dan kemudian mereka dikepung oleh tentara-tentara pada waktu itu. Dan kemudian bujangnya mengalami ketakutan. Apa kata Elisa? Dia belajar dari gurunya yang takut. Dan dia tidak menjadikan pengalaman gurunya terjadi atas kehidupannya. Dia berkata kepada bujangnya, hei bujang, jangan takut. Sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Apa yang terjadi? Bujangnya gak percaya. Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakanlah mata bujang ini. Apa yang terjadi? Bujang itu pergi ke atas gunung dan kemudian matanya dibukakan oleh Tuhan. Dan dia melihat ada begitu banyak tentara Allah berkeliling dan berkemah di sekitar Elisa. Saudaraku, dengar baik. Jangan pernah punya perasaan sendiri di tengah-tengah masalah. No, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di tengah-tengah masalah keluargamu. Tuhan ada di tengah-tengah ekonomimu. Tuhan ada di tengah-tengah masalah bisnismu. Tuhan ada di tengah-tengah tekanan. Tuhan ada di segala keadaan yang sedang kamu hadapi. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia berkata, Dia Allah Immanuel, selalu menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Biarkan Allah yang menyertai engkau. Biarkanlah kesadaran ini membangkitkan imanmu untuk tidak takut dan gentar terhadap keadaan apapun. Engkau bisa berkata, singa muda boleh beranak kelaparan, tapi orang yang mencari-cari Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Beribu rebah jatuh di sisi kiri kami, belaksa rebah jatuh di sisi kanan kami, itu tidak pernah menimpa kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya, dengar baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, selalu bersama-sama dengan kita. Anda boleh ketik di bawah, ada Allah Immanuel bersama dengan saya. Amin.
Sama-sama ketik di bawah. Dimanapun, dalam keadaan apapun, ada Allah Immanuel bersama dengan saya. Yang ketiga, apa yang terjadi? Kenapa Elia merasa takut? Karena dia merasa gagal. Dia merasa gagal. Keadaan ini membuat Elia dalam ketakutan dan kegelisahan. Kenapa? Karena merasa gagal. Elia pikir pada waktu Nabi Baal tumbang, maka bangsa Israel akan bertobat. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Raja Ahab bersama dengan Isabel ingin membunuhnya kembali. Dia pikir apa yang dikerjakannya itu mengubah orang. Dia pikir prestasinya itu meluruskan jalannya. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami keadaan yang berbanding terbalik. Bahkan yang dia dapatkan bukan prestasi, yang dia dapatkan adalah ancaman. Saudaraku, sering sekali kita gagal, kita cemas, dan kemudian kita gelisah dan takut. Kenapa? Karena kita menjadikan pengalaman-pengalaman kita, prestasi-prestasi kita, keberhasilan-keberhasilan kita, orang-orang yang kita kenal, kekayaan kita menjadi kebanggaan kita. Saudaraku, Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Elia mengalami ketakutan, dia pikir prestasinya itu, saudaraku, menjadi kemenangan yang besar. Tidak, Bapak Ibu. Come on. Jangan pernah Anda menggantungkan harapan Anda kepada apa yang Anda miliki. Jangan pernah gantungkan harapan Anda, mohon maaf, kepada orang-orang yang Anda kenal. Jangan gantungkan harapan Anda kepada sahabat-sahabat Anda. Bahkan dengan baik, jangan pernah gantungkan hidup Anda kepada prestasi-prestasi yang sedang Anda capai. Come on. Itu tidak akan pernah mampu menolong hidup Anda. Yang mampu menolong Anda adalah hanyalah Tuhan. Saya berdoa, saudaraku, jangan pernah merasa sendiri dalam setiap keadaan. Yang kedua, apa yang terjadi? Yang pertama, jangan pernah salah respon terhadap keadaan. Ketika engkau sedang menghadapi keadaan yang tidak normal, condongkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan dan Dia akan membangkitkan imanmu. Yang kedua, jangan pernah merasa sendiri dalam keadaan apapun. Ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dengar baik, ketika Elia lari di padang gurun, Tuhan tetap mengejar dia. Dengan apa? Dengan mengirimkan malaikat untuk menyertai dia. Persoalannya adalah Elia tidak sadar bahwa ada Allah menyertai dia. Saudaraku, jangan mau ditipu-tipu sama iblis. Apapun yang sedang kamu hadapi, kabar baiknya, saya berkata kepada Anda, Tuhan ada di sisimu. Ada Yesus bersama dengan engkau. Dia tidak meninggalkan engkau. Dia sedang menuntun dan memberikan kepadamu semangat. Bahkan Dia sedang bersuka cita. Sebab engkau bersuka cita di dalam Dia. Di tengah-tengah keadaan sulit yang sedang kau hadapi. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, jangan merasa gagal. Jangan merasa gagal. Bangkitlah. Ingat, ada Tuhan berjalan dengan kita. Saya tutup dengan Yesaya pasal 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata, Yesaya pasal 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, Yesaya pasal 41 ayat 10. Saya tutup dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Ketik di bawah, aku tidak takut. Ketik di bawah, apapun yang kuhadapi, aku tidak takut. Amin. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan yang gilang dan gemilang. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saudaraku, dengar baik. Kegelisahan, kekecewaan, ketakutan adalah virus dari senjata iblis yang sedang ia lepaskan atas kehidupan kita. Tapi itu mulai terjadi ketika apa? Ketika kita mencondongkan hati dan pikiran kita terhadap keadaan yang sedang kita hadapi. Ingat, firman Tuhan mengatakan hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya. Saya percaya lewat firman yang singkat ini, ada Roh Kudus yang mentransformasi pikiran Anda. Ada Roh Kudus yang mentransformasi hati Anda.
Ada Roh Kudus yang mentransformasi seluruh sistem kehidupan Anda dan membawa Anda masuk dalam karya kemuliaan Allah. Ingat, jangan condongkan hati dan pikiran kepada apa yang Anda dengar, kepada apa yang Anda lihat, terhadap keadaan apapun yang sedang Anda hadapi. Yang kedua, jangan pernah merasa sendiri. Pak, ada Tuhan bersama dengan engkau. Bu, ada Tuhan bersama dengan engkau. Teman-teman muda, ada Tuhan bersama dengan engkau. Sadarilah, bahkan ketika Elia lari, ada malaikat datang menyertai dia, membawa roti bakar dan air di kendi. Itu artinya penyertaan Tuhan selalu sempurna. Dan yang ketiga, apa yang terjadi? Yang ketiga, jangan merasa gagal. Ingat, kalau engkau sedang gagal hari-hari ini, jangan jadikan itu menjadi alasan untuk kamu tidak bangkit. Jadikan kegagalan-kegagalanmu menjadi batu loncatan untuk engkau kembali melihat karya dan kuasa Tuhan. Jadikan kegagalan-kegagalan dalam kehidupanmu menjadi titik balik untuk kembali berpegang kepada Tuhan. Jadikan kegagalan-kegagalanmu untuk kembali fokuskan hatimu, fokuskan pandanganmu, fokuskan pendengaranmu kepada apa yang Tuhan sediakan bagi Anda. Yesaya pasal 41 ayat 10, sekali lagi saya katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Katakan amin. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan yang gilang dan gemilang. Mari semua berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Anda diberkati? Anda diberkati? Anda diberkati? Kalau Anda diberkati, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita. Saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah menerima firman Tuhan untuk kami tidak gelisah. Kegelisahan timbul dari apa? Dari kami mencondongkan hati kami, mencondongkan pikiran kami dari apa yang kami lihat, dari apa yang kami dengar, dari situasi keadaan yang sedang kami hadapi. Tapi hari ini kami boleh belajar dari kehidupan Elia. Untuk kami tidak mencondongkan hati kami kepada apa yang sedang kami hadapi, tapi kami mencondongkan hati pikiran kami kepada Kristus saja. Dan kemudian Tuhan, kami tidak mau merasa sendiri. Kami sadar ada Tuhan menyertai kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan yang sedang kami hadapi. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan mengelus rambut kami, membelai kami. Bahkan engkau menjadikan pundakmu menjadi sandaran daripada kepala kami. Daud berkata, kemanakah aku lari daripadamu Tuhan? Di depan engkau ada, di belakangku engkau ada. Engkau mengurung aku dan tinggal mata dan pandanganku terarah ke atas. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kegagalan-kegagalan kami menjadi titik awal di mana kami boleh berpegang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dan mencondongkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai anak-anak-Mu, sertai jemaat-Mu, sertai umat-Mu, dan biarlah mereka mengalami kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat mendapatkan pengharapan dan sukacita. Sehingga pada sore hari ini kami boleh melihat kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan